Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas seorang sosok Ba'alwi yang masih dikagumi orang, yang masih mempesona lah begitu. Kenapa? Karena beliau dikenal santun, kemudian sering mengkampanyekan cinta NKRI. Dan beliau juga adalah ketua Sufi, pemimpin Sufi Indonesia yang dulu aktif dalam Jatman, Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Jadi perkumpulan para ahli thariqat se-Indonesia di bawah NU yang pernah diketuai beliau. Saya pun adalah pengagum beliau dulunya sebelum polemik nasab. Siapa beliau? Beliau adalah Habib Lutfi bin Yahya. Jadi terutama dari sisi cinta NKRI-nya, beliau menginspirasi banyak orang untuk memadukan antara cinta Islam dan cinta NKRI. Ini khas NU ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sisi positif dari Habib Lutfi bin Yahya. Wallahu alam, kita tahu sisi positifnya saja sehingga tidak tahu sisi negatifnya saja, atau kita salah lihat. Yang kita lihat positif itu ternyata negatif. Tetapi setelah kita renung-renungkan bersamaan dengan tenggelamnya keluarga Ba'alwi, maka beliau juga ikut terbongkar, ikut tenggelam lah begitu. Dari mana kita tahu bahwa beliau banyak sisi negatifnya? Salah satu di antaranya adalah beliau adalah penggagas Petanesia, pemimpin Petanesia. Petanesia itu adalah organisasi atau kelompok yang berusaha merestorasi makam-makam di seluruh Indonesia, makam-makam para wali, makam-makam orang terkenal, direstorasi, diperbaiki, diperbagus, sehingga mempunyai potensi ziarah, potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Dan silsilahnya pun diperbaharui, dirunut sejarahnya. Tetapi sayangnya sebagian besar adalah dinisbahkan atau diasosiasikan atau bahkan dibuat Ba'alwi. Jadi dihabibkan lah begitu. Apa kepentingannya? Ya kemasyhuran. Karena kalau sudah menjadi makam Habib, maka potensi ziarahnya besar. Banyak orang bakal berkunjung. Jadi kunjungannya besar. Karena status Habib adalah status istimewa, sangat menjual waktu belum ada polemik nasab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu anak buahnya Habib Lutfi adalah Habib Hani. Beliau sendiri yang mengungkapkan disuruh Habib Lutfi untuk merestorasi atau memperbarui makam-makam keramat wali-wali Allah, baik yang sudah jelas maupun yang belum jelas. Ya, diba'alwikan saja. Itu salah satu fakta mengagetkan bagi kita yang semula suka dengan Habib Lutfi bin Yahya. Jadi beliau di mana-mana ada makam itu direstorasi, diperbaiki, dan sayangnya diba'alwikan. Kemudian sisi negatif lain yang ditemukan masyarakat adalah bahwa beliau mulai berbicara atas versi sendiri, alias mengarang sendiri tentang sejarah NU, yang juga dilarikan kepada dominasi Habaib Ba'alwi, bahwa NU ini didirikan atas perintah Habaib Ba'alwi, atas rekomendasi Habaib Ba'alwi pada Mbah Hashim Asy'ari. Tetapi sebenarnya yang terjadi tidaklah demikian. Dari sejarah-sejarah NU yang ada, tidak ada itu peran Habaib Ba'alwi dalam mendirikan NU. Baik itu merekomendasi maupun mendirikan atau menginisiasi organisasi, tidak ada. Itu hanya karangan Habib Lutfi bin Yahya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal paling mengenaskan atau memalukan daripada Habib Lutfi bin Yahya ini adalah ketika beliau mau keluar dari Jatman, ingin terus memimpin Jatman selamanya dan berusaha memisahkan Jatman dari NU, yaitu membuat thariqah sendiri, organisasi sendiri, bukan banomnya NU tetapi independen. Tetapi sayangnya usaha Habib Lutfi bin Yahya ini gagal. Karena NU bersikeras mempertahankan Jatman sebagai banomnya NU. Tidak boleh diambil alih oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan kemudian masalah susulan terjadi, masalah memalukan pun terjadi. Habib Lutfi bin Yahya membuat muktamar sendiri, membuat organisasi thariqah sendiri di luar PBNU. Sehingga yang di PBNU Jatman dia tinggalkan, kemudian membuat yang baru. Jatma namanya. Inilah deretan dalam tanda kutip dosa-dosa Habib Lutfi bin Yahya kepada umat. Dan di samping itu Habib Lutfi bin Yahya menampilkan diri sebagai ulama besar. Tetapi pada hakikatnya beliau bukanlah ulama, tidak mengerti tentang ilmu-ilmu agama, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu nahwu shorof dan lain-lain. Tetapi brandingnya adalah branding ulama besar. Maka tidak heran kalau Kiai Haji Imaduddin mengungkapkan bahwa beliau bukanlah ulama, hanya branding saja, hanya tampilan luar saja. Dan kata-kata yang dimirip-miripkan dibuat-buat seolah ulama besar. Beliau tidak mondok lama, tidak mengkaji tafsir, tidak mengkaji fikih, tidak mengkaji ilmu alat, nahwu shorof, balaghah, mantik, dan lain-lain. Ternyata dalam tanda kutip kecurigaan umat ini benar. Ketika beliau berusaha menafsirkan ayat Al-Quran dan salah-salah atau salah kaprah. Dan ini pertanda bahwa beliau memang tidak mampu menggali Al-Quran sendiri. Hanya katanya-katanya atau dengar-dengar atau cari-cari dari terjemahan. Itu kan tidak cukup syarat untuk menjadi ulama. Dalam kesempatan ini kita ingin memperlihatkan bagaimana kurang fahamnya Habib Lutfi terhadap ayat Al-Quran, pemaknaannya ataupun penafsirannya. Dan kesalahan ini diungkapkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi beliau mengoreksi kesalahan fatal, kesalahan mendasar bagi seorang ahli agama, yaitu kesalahan memaknai Al-Quran dan menafsirkannya. Berikut penjelasan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi ila akhir ayat. Satu lagi, bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek cara Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahumnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun gum marang siliramu. Teman-teman yakti niki sumerep suarane sapa sumerep? Suarane sinten? Sumerep dah? Masuk gak diten? Saman kandane ya? Ini kalau saman kandane mekenge. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid. Bahkan membranding pimpinan thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi ini lho, oleh-oleh enggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngerti niki wau. Mana nyun sewu ayatnya itu, wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi.
Ya, wa arsalakallahu ila kafatin jinnan wa insan tambah-tambahi. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngerubah-ngerubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggep dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekaake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekaake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh para rawuh. Mohon-mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya. Jangan hanya melihat penampilannya, tapi benar-benar lihat kapasitasnya, lihat keilmuannya, dan melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya. Lek jenengan nyawang dandanane niki wau, brandinge pimpinan thariqah sak Indonesia, serbane jos. Coba yo jos ning tibake maca ayat ae koyo ngoten niku. Maca hadis nggih salah. Memaknai nggih salah. Sing mesakake wong awam karang diopo-opo, ruwe mung kuwi jerene keturunane Kenaro, harus kami bermahabbah mesaaken para rawuh. Clear mboten iki? Ilmu nggih, ilmu sing dicekili ilmu. Kita juga yang santri ecek-ecek untuk pemaknaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu sangat cetok welo-welo, terang benderang bahwa itu ngawur. Habib Lutfi itu ngawur sengawur-ngawurnya, tidak kena dalam ilmu nahwu sorofnya, terlihat ngarang-ngarangnya atau meraba-rabanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yakti teman-teman, la itu yakti, qad itu teman-teman, beneran, sungguh beneran. Tetapi Habib Lutfi teman-teman yakti, kebalik. Kemudian ja'a itu teka atau teko, datang, bukan mendatangkan. Kum itu bukan seliramu, tapi sira kabeh, orang banyak. Jadi muzakkar, bukan mufrad. Jamak muzakkar salim, bukan mufrad muzakkar mukhatab. Dan posisinya adalah sebagai maf'ul bih. Laqad yakti teman-teman ja'a wis teko kum ing sira kabeh. Sapa sing teko? Rasulum. Sapa rasul, utusan. Jadi itu basic ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Haji Mustamar tentang struktur nahwu shorof yang benarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu contoh bagaimana seorang yang berpenampilan ulama tetapi di dalamnya, di balik itu belum ada kemampuan, belum mumpuni baik dalam perilakunya maupun dalam akademiknya atau pemahaman keilmuannya. Jadi beliau ini sudah saatnya berhentilah, baik dari pembohongan publik tentang keilmuan umum atau pembohongan publik tentang keilmuan ulamanya. Karena berbahaya, kata beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar tadi, kalau disengaja itu bisa kafir. Kalau tidak disengaja, salah-salah itu yang disebarkan kepada masyarakat bisa membahayakan pemahaman orang awam. Betul? Mudah-mudahan beliau diberi pencerahan, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.